Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang kembali di channel Mau Belajar ya. Oke, di pertemuan kali ini kita mau bahas tentang jajar genjang. Jajar genjang ya. Genjang atau genjang ya, terserah lah. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa itu jajar genjang ya? Nah, kalau nggak tahu lihat nih ya. Misalkan saya punya bangun datar nih. Bangun datar, apa namanya nih? Persegi panjang ya. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, misalkan persegi panjang ini punya panjang di sini 6 cm, di sini 4 cm. Nah, sekarang persegi panjang ini saya potong nih. Potong di sini nih. Kira-kira di sini 2 cm lah. Ya, potong ke arah ujung bawah ini. Set, lurus ya. Sehingga membentuk segitiga. Nah, ini membentuk segitiga. Ya, membentuk segitiga nih. Kemudian potongan yang segitiga ini kemudian nah, ini kan jadi kayak gini ya. Gambarnya tuh gini ya. Nah, ya enggak? Ya, kira-kira gini lah. Kemudian di sini tetap 6 kan? 6 cm. Di sini 4 ya. Kemudian di sini berapa? Karena sudah diambil 2 cm, maka sisanya berapa di sini? 4 cm kan? Iya. Nah, sekarang segitiga yang ini saya mau tempel ke sini. Nah, jadi gimana tuh? Tempel aja gini. Ya, gitu ya. Nah, ini kan segitiga yang tadi nih. Nah, jadi yang panjang di atas itu jadi berapa nih? Ditambah 2 cm di sini ya. Nah, berapa totalnya jadinya nih? 6 cm. Sehingga ada gambar baru nih jadinya kayak gini. Nah, ya. Gambar baru yang ini panjangnya berapa? 6 cm. Ini panjangnya berapa? 6 cm. Nah, kalau tingginya ini kan ini 4 cm. Nah, ini adik-adik yang namanya jajar genjang nih ya. Nih yang namanya jajar genjang. Jadi kayak persegi panjang tapi dia miring dikit nih. Miring condong ke kiri atau ke kanan ya. Sama aja. Nah, pokoknya itu namanya jajar genjang. Nah, walaupun gini, ini juga jajar genjang. Mau miringnya ke kiri kek, mau miring ke kanan kek. Ya, itu tetap namanya jajar genjang. Nah, sekarang dari jajar genjang ini kita mau turunkan nih sifat-sifatnya kayak gimana sih jajar genjang itu. Oke. Sifat jajar genjang. Jajar genjang. Nah, sifat-sifat jajar genjang itu gimana sih? Pertama, coba kalian perhatikan nih jajar genjang yang ini. Ini sejajar dengan yang ini ya. Dia kan berhadapan nih sisinya ini. Nah, misalnya kan ini namanya jajar genjang ABCD. Nah, berarti garis ini sisi AB berhadapan dengan sisi DC itu sejajar. Nah, berarti yang pertama sifatnya adalah sisi yang berhadapan itu sejajar. Artinya apa di sini? AB sejajar. Nah, ini lambang sejajar nih dengan CD ya. Kemudian mana lagi sisinya yang berhadapan? Ini kan AD ya dengan BC. Ya enggak? Dan berarti AD itu sejajar dengan BC. Nah, gitu ya adik-adik. Kemudian kalian lihat nggak ini? Ini kan panjangnya 6 ya. AB, DC panjangnya 6. Nah, artinya apa itu? Sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, ya enggak? Panjang yang sama. Berarti panjang AB sama dengan panjang
DC, ya enggak? Kemudian yang ini lagi berhadapan kan? DA sama dengan panjang BC, panjang atau AD panjangnya sama dengan panjang BC. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, ini dari segi sisinya nih. Nah, sekarang kalau kita lihat sudutnya, oke di slide baru kita buatin lagi nih. Oke, ini jajar genjang. Coba kalian perhatikan nih sudut yang ini, misalnya ABCD. Nah, sudut D itu sama enggak kira-kira besarnya dengan sudut B? Sama ya. Nah, berarti apa? Sudut D itu sama dengan sudut B. Nah, kalau yang A ini sama enggak sama sudut C? Sama ya. Sudut A itu sama besarnya dengan sudut C. Artinya apa ini? Sifat keberapa nih? Sifat ketiga. Artinya sudut yang berhadapan sama besar ya. Nah, ya enggak? Ini kan D sudut B sama dengan sudut B, sudut A sama dengan sudut C. Nah, sekarang berapa kira-kira kalau sudut-sudut ini dijumlahkan berapa totalnya? Nah, totalnya adalah 360 derajat adik-adik ya. Kenapa gitu? Coba kita lihat nih persegi panjang atau persegi. Ini kan 90 ya, karena dia tegak lurus nih. Ini sudut 90 derajat. Nah, kan ada banyaknya 4 nih. 1, 2, 3, 4. 90 derajat ya semuanya. Nah, berarti total sudut di dalam persegi atau persegi panjang itu adalah berapa? Total sudutnya 90 kali 4, ya enggak? Sama dengan 360. Nah, karena ini jajar genjang itu adalah berasal dari persegi atau persegi panjang, maka total sudut dari jajar genjang itu sama juga 360 derajat. Nah, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 360 derajat, ya enggak? Karena total sudut pada jajar genjang. Nah, berarti kita bisa buat kayak gini nih. Coba lihat nih, sudut A kan sama dengan sudut C. Nah, berarti saya ganti aja sudut C itu dengan sudut A ya. Yang ini, C ganti dengan A. Karena sama kan. Kemudian sudut D sama dengan sudut B. Nah, sudut D ini saya ganti dengan sudut B nih. Nah, berarti ini sudut B tetap. Nah, sekarang begini. Artinya ada apa? Sudut A ada berapa nih? Ada 2, sudut B ada 2. Sama dengan 360 derajat. Ya enggak? Berarti ini 2 kali sudut A ditambah 2 kali sudut B. Ya enggak? Sama dengan 360 derajat. Artinya apa? 2 kali sudut A ditambah sudut B sama dengan 360 derajat ya. Gitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau cari keliling dan luasnya ya, kayak segitiga yang kemarin. Oke. Sekarang masalah keliling dan luas jajar genjang. Nah, oke, sekarang masalah keliling dulu deh. Keliling. Gimana tuh maksudnya keliling? Nah, ini ada jajar genjang ya. Ini anggap saja dia lurus nih. Oke. A, B, C, D. Nah, maksudnya keliling itu apa sih? Ini kan. Ya, kalau kita mengelilingi ini, rangka-rangkanya ini ya. Jadi ada sisi AB, sisi BC, kita kelilingin semua. Misalnya kita berjalan dari A
kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, balik lagi ke A. Jadi kita mengelilingi ya. Nah, berarti apa? Dijumlahkan ya semua sisi-sisinya. Berarti kelilingnya sama dengan apa? Panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Nah, kalian ingat yang tadi ya, AB itu kan panjangnya sama dengan apa? Sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, berhadapan dengan apa nih? Dengan DC ya kan? Berarti ini DC nih, ya. AB sama dengan DC, kemudian AD sama dengan BC. Atau DA nih, sama aja AD dengan DA. Nah, berarti kita bisa rubah nih. AB plus BC. Nah, CD atau DC itu kan sama dengan AB. Nah, kita rubah jadi AB nih. AB, ya enggak? Kemudian DA atau AD kan sama dengan BC. Maka kita rubah jadi BC yang DA nih. Nah, sehingga AB ada 2 kan? Berarti 2AB. Nah, kemudian BC ada 2. Ya enggak? Berarti tambah 2BC. Sehingga keliling dari suatu jajar genjang itu 2 kali AB ditambah BC. Jadi dijumlahkan dulu nih, AB tambah BC, kemudian dikali 2 ya. AB yang mana? Yang bawah nih. BC yang mana? Yang miring ya. Ditambahkan kemudian dikali 2. Nah, itulah keliling dari jajar genjang. Nah, sehingga misalnya kalau kalian ada soal yang ini misalnya nih, panjang AB adalah 5 cm, panjang BC adalah 4 ya, misalnya 4 cm. Berapakah keliling dari ABCD jajar genjang? Maka kelilingnya berapa apa rumusnya? 2 kali AB tambah BC. Nah, berarti sama dengan 2 kali 5 ditambah 4. Berapa tuh? 2 kali 9 sama dengan 18 cm ya. Nah, berarti inilah keliling dari jajar genjang. Ya, ini rumusnya nih. Keliling 2 kali sisi yang bawah ditambah sisi miringnya ya. Oke. Sekarang gimana dengan luas? Nah, luas nih sekarang. Luas. Berarti kalau luas itu kan daerah yang di dalam semua itu ya. Nah, misalnya ini jajar genjang nih. Berarti luasnya mana? Yang ini semua kan? Nah, kita cari berapa ini luasnya semua. Oke, gimana cara cari luas? Nah, kita lihat gimana sih cara mencari luas dari jajar genjang. Nah, misalnya ini ada jajar genjang nih. Kita kembalikan dia ke dalam bentuk persegi. Ya, persegi panjang gitu kan. Nah, berarti ini kita potong nih. Kita potong nih di sini kan. Nah, kemudian kita sambung ke sini. Ya enggak? Kita sambung jadi apa ya? Jadi begini kan? Nah, jadi gini nih. Ya enggak? Nah, jadi persegi kan? Luas jajar genjang ini, yang ini sama dengan luas persegi yang ini. Nah, artinya apa? Untuk mencari luas jajar genjang, cukup kita mencari luas persegi yang ini. Ya enggak? Iya. Nah, sehingga misalkan luas persegi ini adalah panjang kali lebar. Yang mana panjangnya nih? Yang ini kan, dari sini sampai sini ya. Ini panjang. Berarti lebarnya mana? Yang ini kan? Ini lebar. Nah, maka luas jajar genjang itu juga adalah panjang kali lebar. Cuma yang jadi masalah sekarang mana panjangnya nih jajar genjang ini. Nah, yang ini kan, yang dari sini ke sini ditambahkan dengan yang ini kan? Sama artinya dengan yang ini. Ya enggak? Sama nih, berarti ini alasnya. Kita sebut saja ini alas jajar genjang nih. Alasnya, alas. Nah, sekarang lebar jajar genjang itu yang mana? Bukan yang ini ya, ini sisi miring. Yang lebar itu adalah tinggi dari jajar genjang itu, karena ini kan sama dengan
ini ya. Yang ini lebarnya sama dengan tingginya jajar genjang. Nah, kita kasih warna lain deh. Nih, tinggi dari jajar genjang sama dengan lebar dari persegi. Nah, jadi yang dicari adalah tingginya nanti. Tinggi jajar genjang itu yang kita pakai. Ya, bukan apa? Bukan sisi miringnya ini. Kalau tadi keliling itu adalah sisi miring, tapi kalau jajar genjang itu tingginya adik-adik ya. Sehingga apa? Kalau luas persegi sama dengan panjang kali lebar, ya enggak? Nah, jajar genjang juga apa? Luas jajar genjang. Panjang itu adalah alasnya ya. Alasnya berarti alas kali lebarnya itu adalah tinggi dari jajar genjang. Nah, ini tinggi. Jadi alas kali tinggi ya. Kalau jajar genjang. Oke, contohnya gimana, Kak? Oke, kita kasih contoh nih. Misalkan ada jajar genjang nih. Nah, di sini 6 cm. Kemudian di sini berapa ya? 4 cm. Di sini berapa? Misalnya 3 lah, 3 cm. Nah, ya anggap saja gini ya soalnya nih. Berapakah kemudian luasnya? Nah, gimana caranya nih? Apa yang kita butuhkan untuk luas? Luas jajar genjang JG lah ya. Sama dengan apa tadi rumusnya? Alas kali tinggi. Nah, sekarang yang mana alasnya? Yang ini kan, 6 ini ya. Berarti 6 kali tinggi yang mana? 4 atau 3? Ya, 3 ya. Jadi tingginya adalah ini, tinggi. Berarti 3. Berarti jawabannya 6 kali 3, 18 cm persegi ya. Bukan, jadi 4 tidak dipakai di sini di luas. Sisi miring ini ya. Hanya dipakai di apa? Keliling ya yang tadi. Oke, itu dulu mungkin untuk materi jajar genjang. Kita lanjutkan ke soal-soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.